Halo semuanya, hai. Sama-sama kita mau saat teduh. Happy bisa sama-sama saat teduh. Yuk kita sembah Tuhan. Mari semuanya letakkan tanganmu di hatimu. Doa ya Tuhan, di kami mau menyembah Tuhan. Saat yang paling indah adalah saat kami datang menyembahmu Tuhan, mendengarmu. Kami rindu Tuhan Kau. Terima kasih Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, Lord. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, Lord. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Oh, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, ya Tuhan. And I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher.
I give all to be with you. Oh, yeah. Kami rindu padamu, hanya dekat kepadamu Tuhan. Oh Yesus, kami rindu kepadamu, hanya dekat kepadamu ya Tuhan. Hanya dekat kepadamu ya Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan hidup kami kepadamu. Shikaramaya nanaya ramaya waramaya nanana namaya su. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan setiap kali kami memuji menyembah Tuhan. Kau hadir, Kau dekat dengan setiap kami. Kasih-Mu, sukacitamu, damai sejahtera-Mu penuh atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau baca Alkitab, bantu kami mengerti ayat-ayat firman Tuhan dan kami bisa melihatnya terjadi dalam kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kita baca Alkitab sama-sama ya, di 1 Tawarik. Kalau kalian ikut pakai I Love My Bible, wow kita udah sampai 1 Tawarik ya. Kita buka di 1 Tawarik 14, ayat yang ke-8 sampai 17. Kita baca gantian. Nanti Kak Papa baca 8, Kak Rainer 9, Kak Melisa 10 dan seterusnya. Kalian juga ikut di rumah baca ya. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. 16, dan Daud berbuat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Ayat 17, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Sekali lagi ayat ke-17 ini ada sesuatu yang menarik ketika dikatakan begini. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Jadi Tuhan membuat bangsa-bangsa yang lain punya rasa takut kepada Daud. Artinya ada wibawa Tuhan dalam kehidupan Daud. Daud ditakuti itu bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud punya banyak pasukan. Tapi Daud ditakuti karena ada wibawa Tuhan. Karena mereka tahu Daud ini enggak sembarangan orang. Ada Tuhan yang backup, ada Tuhan yang bela, ada Tuhan yang menyertai Daud. Makanya mereka jadi takut.
Awalnya mereka yang berani, wah begitu dengar Daud jadi raja langsung mereka mau serbu gitu ya. Tapi endingnya dikatakan mereka jadi takut kepada Daud. Wibawa Tuhan itu juga bisa ada dalam kehidupan kita loh anak-anak Tuhan. Gak peduli kita tuh umur berapa. Kak, saya ini kan masih kecil, apa saya punya wibawa Tuhan? Ya, wibawa itu bukan untuk jenderal, bukan hanya untuk pendeta atau untuk orang-orang yang dihormati. Tapi kita pun bisa punya wibawa Tuhan. Bukan orang lain jadi takut sama kita lalu menuruti perintah kita, bukan. Tapi mereka akan hormat kepada Allah karena kita. Dan mereka juga akan melihat bahwa sekalipun kita muda, kita tidak dipandang rendah sama mereka. Mereka bisa respect juga karena tahu siapa Tuhan kita. Gimana sih rahasianya punya wibawa Tuhan di hidup ini? Gimana caranya supaya kita ini tidak dipandang rendah oleh orang-orang. Apalagi oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan ya. Kita lihat rahasianya ada di ayat 16. Dikatakan begini, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketaatan Daud kepada Tuhan itu sumber wibawanya. Ketaatan Daud kepada Tuhan itu sumber otoritas kuasanya Daud. Itu sumbernya karena Daud itu bergantung sama Tuhan, taat sama Tuhan. Daud memilih tidak mengandalkan kepintarannya sendiri, tidak mengandalkan keahliannya untuk berperang, tapi Daud memilih nanya sama Tuhan, Tuhan gimana ya, maju enggak ya? Tuhan itu selalu punya cara, kadang itu yang buat orang lain terkagum-kagum. Ini anak begitu muda, kok bisa ya idenya bagus? Ini anak masih kecil, kok bisa sikapnya seperti itu? Itu karena ada wibawa Tuhan. Di 1 Timotius 4 ayat 12, kalian ingat ya ayat ini yang dikatakan, janganlah ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayo sebagai anak Tuhan, kita perhatikan kelima hal ini. Karena 5 hal ini tuh yang dilihat oleh orang lain. Bagaimana kata-kata kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana kasih kita, bagaimana kesetiaan kita, dan bagaimana kesucian, kekudusan hidup kita. Kalau orang bisa lihat itu ada dalam hidup kita, kita didapati sebagai orang yang hidup melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, maka kita akan punya wibawa Tuhan. Orang tidak akan memandang kita rendah, orang tidak akan meremehkan kita, karena mereka tahu Tuhan pasti membela kita juga. Siapa di sini yang mau punya wibawanya Tuhan? Jadi orang tuh jadi segan, mau ngejek Tuhan Yesus jadi segan, karena kita ini disertai oleh Tuhan. Ya, jangan kecil hati kalau misalnya masih ada orang yang suka ngejekin kita karena kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang lain main-main kita sungguh-sungguh berdoa. Yang lain mungkin pergi mainan kita datang ke gereja. Yang lain gak mau saat teduh kita setia saat teduh. Lakukan aja dengan setia, maka wibawa Tuhan, kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Amin ya. Kita katakan sama-sama, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Benar Tuhan, ini doa kami agar lewat hidup kami ada wibawa Tuhan atas setiap kami. Kami berdoa agar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Tuhan tidak diolok-olok, Tuhan tidak diejek, Tuhan tidak dipermalukan. Ketika mereka melihat kami, mereka jadi hormat akan Tuhan. Mereka jadi hormat kepada kami bukan karena kami hebat, tapi karena ada Tuhan dalam hidup kami. Kami punya wibawa ilahi, kami punya wibawa Tuhan untuk berkata dengan tegas tidak kepada godaan dosa. Kami punya wibawa ilahi untuk menuntun orang lain berapapun usianya kepada Tuhan.
Kami mau jadi teladan lewat perkataan kami, lewat sikap kami, lewat kasih kami, lewat kesetiaan kami, dan lewat kesucian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap jemaat Eagle Kids yang mengikuti saat teduh ini bersama dengan keluarganya. Jadikan setiap kami orang-orang yang penuh dengan wibawa dari Tuhan. Seperti Daud. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow, siapa yang hari ini terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Lambaikan tangan. Iya, jadi kebenarannya luar biasa ya. Ternyata berapapun usia kita bisa punya wibawa dari Tuhan dengan cara kita taat sama Tuhan. Nah makanya penting buat kita semua itu setiap hari Minggu kita ibadah ke gereja. Terus juga kita join ke CG Kids bagi kalian yang belum punya kelompok sel connect group. Di sini kita punya connect group di mana kita bisa saling mengingatkan sama teman-teman seiman untuk semakin taat sama Tuhan. Kalau bagi kalian yang belum join CG Kids, bisa join di link di bawah ini. Klik linknya, bisa diisi, nanti akan ada kakak CGL yang akan menghubungi kalian semua. Oke, see you next week and God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.